Cerita ini kejadian di daerah Jakarta dan gue dapet cerita ini dari teman gue. Sebut aja nama dia Indra. Dan kejadian ini terjadi waktu Indra tuh SD. Itu tuh sekitar tahun 1999 2000-an lah. Dan dia tinggal tuh bertiga doang sama nyokapnya dan abangnya. Nah, abangnya ini masih SMA. Sedangkan bokapnya Indra tuh kerja pelayaran, jadi ya jarang di rumah lah. Nah, di depan rumahnya Indra kayak ada tuan tanah gitu, Nat Moy. Dan sebut aja yang punya tanah ini namanya Engkong Dayat. Nah, Engkong Dayat ini punya istri, kita sebut aja namanya Mak Siti ya. Mereka dua-duanya tuh udah tua banget, kayak umurnya udah 90-an gitu lah. Ada satu hari di mana si nenek ini meninggal ternyata, si Mak Siti. Dan malam pertama, malam kedua, malam ketiga, di saat Mak Siti ini meninggal kok nggak ada tahlilan sama sekali gitu loh. Dan Kong Dayat ini gak pernah ngadain apa-apa. Ya mungkin emang kepercayaannya gak ada gituan kali ya, si kepercayaannya Kong Dayat ini. Beberapa hari setelahnya, di satu malam dari dalam rumah, Indra tuh ngedengar ada suara kayak beberapa orang laki-laki gitu teriaknya kayak apaan tuh, terus mereka kayak kedengeran lari gitu. Indra denger itu dari dalam rumah. Dia nggak gubris apa-apa, dan besokan harinya Indra nanya ke nyokapnya. Nyokapnya cerita kalau misalkan tadi malam tuh ada beberapa remaja gitu lewat depan rumah mereka dan rumahnya Kong Dayat. Si remaja-remaja ini itu tuh ngeliat si nenek itu, si Mak Siti, lagi duduk depan rumahnya dengan posisi jongkok. Dan di atas pohon samping rumahnya Engkong Dayat itu ada pocong banyak. Kaburlah mereka makannya. Nah, besokannya lagi bokapnya Indra tuh pulang. Sampai di rumah, dia nanya lah si bokapnya ini ke nyokapnya Indra. Dia bilang, Mak Siti ngapain duduk sendirian depan rumahnya jongkok? Disapa diem aja. Nyokapnya Indra kaget dong. Loh, Mak Siti baru banget meninggal beberapa hari yang lalu. Terus bokapnya kaget juga balik. Ya terus siapa dong yang tadi gue lihat gitu kan. Nah, nyokapnya Indra tuh bilang kayak, waduh, dari kemarin tuh anak-anak yang lewat situ juga bilang kalau emang ada sosok Mak Siti yang udah meninggal gitu kan. Dan emang muncul gitu loh sosok-sosok lainnya juga. Nah, udah tuh besok malamnya bokapnya Indra duduklah di teras depan rumahnya ngerokok. Kebayang gak sih lo kalau misalkan teras rumah orang Betawi gitu yang kursinya ada dua, terus di antara kursinya ada meja gitu. Nah, bokapnya tuh ngerokok di situ malam-malam, bokapnya Indra. Nah, Engkong Dayat nyapa biasa lewat gitu kan. Terus sama bokapnya Indra ditawarin kopi, nggak mau. Udah tuh masuk Engkong Dayat ke dalam rumahnya dia. Dan gak lama di tengah-tengah bokapnya Indra lagi ngerokok, tiba-tiba dari sebelah kuping bokapnya Indra, bokapnya tuh dengar, Bang, minta rokok. Begitu bokapnya nengok, ternyata Natmuy itu Mak Siti. Bangsat. Bokapnya kaget kan, astagfirullah gitu. Tapi bokapnya ini gak bisa gerak sama sekali. Bener-bener kaki tuh gak bisa bikin dia gerak buat dia bangun gitu. Dia di situ merem aja, merem, di istighfar berkali-kali, astagfirullah. Dan untungnya gak lama Mak Siti ini hilang. Hilang gitu aja. Masuklah bokapnya ke dalam rumah gitu kan, tidur. Tapi ternyata di malam yang sama abangnya Indra itu juga digangguin. Jadi tuh abangnya lagi tidur, dan tiba-tiba dia ngerasa kalau kepalanya dia tuh dilus-elus. Dia pikir ya itu nyokapnya gitu kan. Tapi abangnya Indra ini ngerasa kalau kayak ada bau-bau tanah gitu di kamarnya. Dan lu kebayang gak sih bau tanah basah habis kena hujan gitu. Dan ya lama-lama itu bikin dia gak nyaman gitu loh. Dan pas abangnya Indra kebangun, dia ngeliat ke atas kepalanya, ternyata yang ngelus-elus itu Mak Siti, Nat. Anjing. Gila. Dan pas abangnya Indra ini ngeliat ke guling yang dia peluk, ternyata itu pocong. Jadi cerita yang mau gue ceritain ini cerita yang dialami sendiri sama tante gue. Oke. Waktu itu dia digangguin ketika dia datang ke suatu mall di Jakarta. Gue samarin nama tante gue ini jadi Tante Dian ya namanya. Tante Dian, oke. Iya. Waktu itu Tante Dian lagi hamil sekitar 7 bulanan. Saat itu Tante Dian tuh ngidam banget lagi pengen nonton bioskop. Tapi itu udah sekitar jam 7 malam. Tante Dian itu ngomong ke suaminya. Suaminya ini tuh om gue. Oke. Mau nonton filmnya Tom Hanks. Orang kalau ngidam kan emang harus saat itu juga kan diturutin. Pas dicek ada jadwalnya jam 10 malam. Kekejar sih, cuma harus nonton midnight kan. Tapi kan kalau misalkan ibu hamil tuh kayak gak boleh keluar malam, gak boleh kecapean gitu-gitu kan. Oke. Tapi di satu sisi dia tuh juga ngidam banget gitu, pengen nonton. Iya. Berangkatlah mereka berdua. Sekitar jam 8-an mereka sampai di sana. Terus om gue, suaminya Tante Dian, dia beli tiket, beli popcorn, beli yang lain-lain. Si Tante Dian ini posisinya nunggu kayak di lounge-nya gitu. Lo tau kan di bioskop di ruang tunggunya ada kursi panjang gitu, kayak tempat lo nunggu sebelum lo masuk teater. Oh iya, oke. Nah di ruang tunggu itu tuh Tante Dian duduk sendirian.
Pas Tante Dian lagi nunggu sambil main HP, dia ke distract karena tiba-tiba ada anak kecil cewek ngeliatin perutnya Tante Dian di dekat Tante Dian sambil senyum-senyum, cekikikan. Terus Tante Dian akhirnya ngajak ngobrol dong, kayak sini duduk sebelah Tante. Terus pas diajak, si anak kecil ini tuh malah langsung lari, kabur. Terus sekitar jam 10-an mereka masuk teater. Kebetulan karena emang ini midnight, jadi mereka tuh satu teater cuma 8 orang. Sampai akhirnya pas lagi di tengah-tengah nonton, tiba-tiba Tante Dian nih denger suara anak kecil cekikikan dari belakang bangkunya dia. Akhirnya Tante Dian tuh nengok ke belakang. Pas nengok ke belakang, gak taunya gak ada siapa-siapa di situ. Sampai akhirnya mereka pulang dan udah sampai rumah. Tante Dian udah mau tidur nih sama suaminya. Pas udah merem, matiin lampu, tiba-tiba Tante Dian nih ngerasa kayak perutnya tuh gak enak gitu. Sampai ngerasanya tuh kayak berat gitu. Akhirnya Tante Dian ini melek di kegelapan. Terus dia ngeliat ada anak kecil perempuan yang tadi di bioskop lagi nempel di perutnya Tante Dian sambil bilang, "Jangan pulang." Aduh anjing. Jadi ada satu keluarga yang tinggal di Jakarta. Keluarga ini tuh lumayan berada dan punya satu rumah besar yang emang ditempatin sama mereka rame-rame. Keluarga ini terdiri dari seorang kakek. Dia punya 2 anak. Nah, 2 anak-anaknya ini tuh udah pada nikah dan punya anak. Jadi kakek ini tuh punya 2 anak dan 1 cucu dari anak pertamanya. Kebayang gak? Sehari-hari mereka semua tuh hidup rukun banget. Sering juga ngadain acara di rumahnya, ngundang keluarga-keluarga besarnya juga buat datang. Pokoknya tipe-tipe rumah yang selalu open house kalau ada acara besar gitu, Moebi. Berarti ini satu rumah keluarganya udah banyak dong? Iya bener, Moe. Si kakek kita panggil kakek aja ya. Anak-anaknya namanya Bagus sama Bima. Cucunya itu tuh anaknya Bagus namanya Lita. Kakek tuh tipe kakek yang adil sama anak-anaknya dan sayang banget sama cucu satu-satunya. Apalagi Lita itu masih SD umur 7 tahun, jadi masih kecil dan sedekat itu sama kakek. Sampai akhirnya di umur 80 tahun kakek meninggal karena sakit. Bagus, Bima sama istri-istrinya termasuk Lita tuh sedih banget. Mereka terpukul karena kehilangan kakek. Di hari kakek meninggal, Bagus dan Bima tuh sibuk ngurusin pemakaman kakek. Sedangkan istri-istri mereka tuh sibuk ngurusin rumah kakek, karena jenazah kakek kan akan ada di rumah dulu sampai zuhur baru dimakamin. Lita cuma bisa nangis-nangis di samping jenazah kakek. Keluarga sama rekan-rekan terdekat kakek juga udah mulai pada datang nih ke rumah kakek buat ngelayat. Akhirnya sekitar jam 12, jenazah kakek dibawa pakai ambulans menuju pemakaman. Hari itu tuh lagi terik banget, semua keluarga juga datang ke pemakaman kakek. Dan ketika prosesi pemakaman selesai, Bagus, Bima, istri-istrinya dan Lita balik ke rumah. Mereka ngejamu tamu yang makin ramai datang sambil nyiapin untuk pengajian malam nanti. Sekitar jam 7 malam, pengajian mulai, semua berdoa buat kakek. Setelah pengajiannya selesai, ada satu teman Bagus nyamperin Bagus, namanya Rina. Dia ngobrol sama Bagus, ngomongin kakek, sampai-sampai Rina itu tuh nawarin Bagus untuk ngejual rumah kakek dan hasilnya bisa dibagi sama Bima. Jadi emang Rina ini tuh emang agent properti, dan dia tuh nawarin Bagus untuk ngejual rumah kakek karena rumahnya kakek tuh lokasinya strategis, gede, dan kebetulan harga properti pada saat itu juga lagi naik dan bagus. Anjing, agak kurang ajar ya. Di hari H pemakaman baru meninggal langsung ditawarin gitu anjing. Iya benar, Bi. Jadi kayak nyari kerja ya. Terus jadi Rina tuh nawarin biar Bagus dan Bima gak kehilangan kesempatan ini. Ditambah ternyata Rina udah punya klien yang lagi nyari rumah di daerah rumah kakek dengan luas tanah yang hampir mirip sama rumah kakek juga. Ngedenger itu Bagus yang lagi berduka cuma iya-iya aja. Tapi 2 minggu berlalu, Bagus tuh kepikiran sama omongan Rina tentang rumah kakek. Dia mikir lagi pula rumah ini juga terlalu gede buat mereka semua. Dan kalau dijual juga lumayan bagus. Terus Bima juga bisa beli rumah kecil dan sisanya buat jadi tabungan mereka kan. Akhirnya Bagus mulai buka topik ini ke Bima pelan-pelan. Dia jelasin semua yang dijelasin Rina 2 minggu lalu di hari kakek meninggal. Bima kaget banget dengernya dan agak marah ke Bagus. Bima sampai bilang, "Lo gila ya, makam bapak aja masih basah, lo bisa-bisanya mau jual rumah bapak." Bagus yang ngerasa ditolak sama Bima di saat itu tuh kesel banget. Karena Bagus kan ngerasa dia anak pertama, jadi kayak pride-nya tinggi banget kan Moebi. Terus ngerasa adiknya gak ada hormat-hormatnya sama dia. Akhirnya tanpa persetujuan Bima, Bagus mulai urusin sertifikat rumah kakek buat difoto dan dikirim ke Rina. Wow. Pokoknya Bagus di sini tuh bener-bener sepihak aja tanpa ngelibatin siapapun. Ya Rina namanya agent properti senang-senang aja dong. Dia juga nanti dapat fee-nya juga kan soalnya.
Gak lama ada kliennya Rina nih datang ke rumah buat ngecek rumahnya kakek. Terus pas banget si kliennya datang, Bima tuh lagi di rumah. Ngelihat itu Bima langsung ngusir Rina sama klien ini di depan Bagus. Bagus yang gak terima kesel banget sama Bima. Akhirnya Bagus pakai cara yang gak diduga-duga. Dia pakai orang pinter buat guna-guna Bima biar Bima tuh nurut-nurut aja sama Bagus. Buset, sampai begitu ya? Wow. Setelah bolak-balik orang pinter, akhirnya mulai kelihatan nih hasilnya Moebi. Pas kliennya itu balik lagi, Bima udah diem aja, udah gak peduli sama mereka semua. Bagus ngerasa ini tuh berhasil banget kan. Dia pelan-pelan ngejalanin semuanya. Dan pas banget di malam pengajian 40 hari kakek, setelah selesai pengajian, Bagus tuh bilang lagi ke Bima untuk mau ngejual rumah kakek. Dan sesuai dugaan, Bima ngeiyain itu semua. Udah nih, terus pas malam-malam mau tidur sekitar jam 9 malam, Bagus istrinya sama Lita kan tidur sekamar. Lita nih emang sebenarnya tipe anak yang suka tidur jalan gitu Moebi, kayak ngigo gitu. Sampai sleepwalking tapi. Bener. Oke. Jadi kalau ngelihat Lita tiba-tiba jalan keluar kamar, Bagus pasti udah tahu kalau anaknya nih lagi ngigo. Biasanya dikejar sama dia biar dibalikin ke kamar lagi. Nah pas banget di malam itu, Lita nih jalan tiba-tiba keluar. Tapi anehnya Lita tuh lari. Dikejar dong sama Bagus cepet-cepet. Lita lari ngarah ke kamar kakek. Terus Bagus tetap ngikutin di belakang. Nah pas Lita mau buka gagang pintu kamar kakek, Bagus langsung stopin dan megang bahu Lita buat ngajak ke kamar lagi. Tapi pas Bagus pegang bahunya, terus ngebalikin badannya Lita, tiba-tiba mukanya Lita tuh berubah jadi muka kakek. Terus bilang, Bagus, kok gitu? Wah Bagus langsung pucet. Tapi karena itu badan Lita, Bagus gak ninggalin Lita. Dia teriak nama Bima kenceng banget. Sampai semua orang yang di rumah itu tuh keluar dari kamar. Dan Lita juga ternyata keluar dari kamar mereka. Wah anjing. Nah pas Bagus balik badan lihat lagi ke arah kamar kakek, muka kakek yang dia lihat di badan Lita tadi tuh udah gak ada. Semua orang yang diceritain sama Bagus tuh gak percaya, karena nganggep Bagus itu tuh halu kan. Akhirnya semuanya nyuruh Bagus istirahat. Nah abis itu Bagus berusaha lah buat tidur. Dan pas Bagus ketiduran, Bagus tuh mimpi Moebi. Ada kakek ngeliatin dia, tapi mukanya kakek tuh marah banget di situ. Langsung kebangun kan dia. Itu tuh sekitar jam 3 pagi. Dia langsung keluar ambil minum. Pas dia lagi di dapur sambil minum. Jadi kalau lagi di dapur tuh bisa ngeliat ke ruang TV. Nah di ruang TV tuh ada kursi goyang yang selalu didudukin kakek. Bagus tuh ngeliat di situ jelas banget ada kakek lagi duduk di kursi sambil goyang-goyangin kursinya. Ngeliat itu Bagus tuh makin lemes kan. Tadi di mimpi ada kakek, sekarang di dunia nyata ada lagi. Akhirnya Bagus baca-baca doa, terus teriak-teriak, jangan ganggu, bapak udah gak ada di alam ini. Dia teriak-teriak gitu sambil jalan cepat ke kamarnya. Pas dia ngeliat ke arah kursi goyang lagi, kakek tuh udah gak ada. Buru-buru lah akhirnya Bagus lari ke kamarnya. Tapi pas dia mau masuk kamarnya, tiba-tiba Bagus tuh ditepok dari belakang kenceng banget. Bagus! Kaget dong Bagus. Akhirnya Bagus kayak berlutut gitu, terus ngomong, maaf pak, maaf, Bagus gak jadi jual rumah ini. Besokannya karena Bagus sudah sadar, dia langsung minta maaf lah ke Bima dan ngakuin semua perbuatannya. Bagus juga langsung kayak taubat gitu dan minta maaf ke makam kakek karena sempat terbutakan sama harta. Abis kayak belum 40 hari yang dia pikirin udah ngejual harta bapaknya sendiri gitu kan Nat ya? Iya bener Moy. Makanya digentayangin lah sama si kakek ini kan. Terus berarti akhirnya si rumah itu gak jadi jual kan? Gak jadi jual Bi akhirnya.